Subdivisi Regional Bulog Pematang Siantar, telah menyiapkan stok pangan, jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 1.800 ton, artinya kondisi pangan sampai 3 bulan ke depan masih aman di Siantar Simalungun, jelas Kepala Subdivrek Pematang Siantar, Bahtera Pinem, kepada Mona Lisa saat kunjungan Wakil Bupati Simalungun Insinyur Amran Sinaga, didampingi Ketua DPC Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Kabupaten Simalungun, Arifin Sihombing, beserta anggota DPRD Simalungun Hendra Sukmana Sinaga, Selasa 7 April 2020. Di channel Mona Lisa News TV. Saat ini saya sedang berada di Gudang Bulog di Jalan Medan, melihat ketahanan pangan di Kabupaten Siantar, di Kabupaten Simalungun, khususnya di Kota Pematang Siantar. Saat ini saya didampingi oleh Wakil Bupati Simalungun, Bapak Amran Sinaga, serta Ketua IP dan Kepala Subdrive Bulog. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan bersama. Pemirsa Mona Lisa, saat ini saya berada di Gudang Bulog, di mana kita akan melihat ketahanan pangan untuk Kabupaten Simalungun serta Kota Pematang Siantar khususnya. Mari kita lihat bersama, di mana saat ini Bapak Wakil Bupati Simalungun didampingi Ketua HIPI juga Kepala Subdrive Bulog. Pemirsa Mona Lisa, inilah stok beras, tepung serta minyak makan yang tersedia untuk 3 bulan ke depan, khusus untuk Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Oke, terima kasih Bapak, kedatangan Bapak Wakil Bupati Simalungun. Kami akan menerangkan stok kami Bulog Siantar ada 1.800 sampai 1.900 ton, di mana stok ini dapat mencapai 2 sampai 3 bulan ke depan. Dan itu akan bertambah lagi kegiatan masuk ke Bulog Siantar dari Medan untuk pemenuhan stok untuk menjelang Ramadan di tahun ini. Nah, begitu juga kami sudah siapkan juga beras Bulog untuk apabila diperlukan untuk kegiatan COVID-19 ini. Nah, di mana Bulog siap menjamin untuk ketersediaan ini, khususnya beras Bulog. Terima kasih. Ada nggak kendala dalam artinya pendistribusian untuk stok beras ini? Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bulog sendiri ada nggak gitu? Selama ini kami belum ada kendala, Pak. Artinya kendala paling cuaca saja. Kalau cuaca ada kegiatan tidak bagus, kita batalkan pengiriman pendistribusiannya. Lantaran ya kita kalau bisa jangan ada yang basah karena safety-nya kita. Itu aja. Harga persaknya bisa Bapak tunjukkan nggak kepada pemirsa Mona Lisa sehingga ketika mereka ingin berbelanja kemari mereka tahu harganya berapa gitu. Baik, Pak. Nah, ini semacam ini, Pak. Ini harganya sekitar 53.000 per 5 kilo. Ya, per 5 kilo. Ini dia. Ya, kualitasnya cukup baik dengan premium dan ini sekitar 105.000 yang 10 kilo. 10 kilo ya? Iya. Nah, ini. Kalau itu berapa, Pak? 105.000, Pak. 150.000 ya? 105.000. 105.000. Iya. Itu ada nggak perbandingan dengan harga pasar saat ini? Kalau ini tetap kita masih di bawah harga, Pak, hampir sama kan, stabil harga di pasar hampir sama, Pak. Harganya tidak terlalu mahal. Ya, oh gitu ya. Karena premium kita bicara. Tapi pada prinsipnya untuk stok pangan menjelang 3 bulan ke depan cukup ya. Ya, oke, makasih Pak. Terima kasih kehadiran kami di sini. Ada kegalauan tentang stok pangan khususnya di Kabupaten Simalungun. Kenapa kami datang kemari menjumpai Pak Kepala Subbulog, Pak Bahtera Pinem? Ya. Karena terus terang aja kami dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia ada kegalauan dalam situasi kita yang sekarang ini menghadapi virus COVID-19 ini dan juga menjelang bulan Ramadan dan untuk menyambut bulan Lebaran.
kegalauan itu kami sampaikan bahwa karena kita terfokus untuk penanganan COVID-19. Namun segi ekonominya kita tidak pernah bahas. Maka ada kegalauan kami, mampu nggak pangan kita untuk bertahan sampai situasi gambaran dirumahkan masyarakat seperti ini. Ya syukur, alhamdulillah kita lihat situasinya di sini. Kami dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia mengucapkan ribuan terima kasih, dan juga kepada di sini hadir Pak Wakil Bupati dan ada Sekjen HIPI dan juga anggota DPRD Simalungun. Kami mengapresiasi, terima kasih Pak. Ternyata cukup. Tadi sudah dijelaskan Kepala Sub Bulog, untuk 2 bulan 3 bulan ke depan stok pangan kita tahan. Dan ditambah lagi ke depan ya Pak. Siap. Nah, ditambah lagi ke depan. Jadi kami mohon kepada masyarakat, tingkat kegalauan kami tadi itu ternyata bisa kita lihat sendiri ada di sini barangnya. Artinya keraguan kami terbantahkan gitu. Oke. Dengan melihat secara langsung stok pangan yang ada di Bulog ini, apakah masih merasa galau dengan kondisi dengan adanya penyebaran virus COVID ini untuk stok pangan pada saat ini dan 3 bulan ke depan? Kalau kita lihat ini 3 bulan ke depan nggak galau. Udah kita pastikan tidak galau dengan ada ini. Dan juga tadi dijelaskan Pak Wakil Bupati bahwa situasi juga di kabupaten kita beberapa titik ada lagi panen ya Pak, lagi panen raya. Jadi saya rasa terbantahkan, cuman itu tadi kan kita sudah paham dengan keadaan virus COVID-19 ini kan kita dirumahkan ini. Ya. Dirumahkan ini kan otomatis situasi ekonomi kita ini kan otomatis menurun. Artinya yang kita takutkan tadi menurun jangka 3 bulan ini drastis. Ini jatuh. Analisa kita sangat luar biasa kejatuhannya ini. Nanti mungkin kita bisa hitung secara global jadi Simalungun. Tapi ditutupi dengan keadaan penyanggah beras kita seperti ini, ya syukur alhamdulillah ini agak terobati. Oke, terima kasih. Pada pemirsa Mona Lisa, terima kasih pada Bapak Wakil Bupati, pada Kepala Bulog dan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Dengan kehadiran kita di sini melihat stok daripada beras yang mungkin untuk bulan 2-3 bulan ke depan yang dikatakan oleh Kepala Bulog tadi masih mencukupin, ya kita tentunya berharap Bulog bisa selalu mempersiapkan beras untuk 2-3 bulan bahkan sampai Hari Raya Idul Fitri. Apalagi di masa-masa perekonomian yang makin sulit ini tidak ada, ya kita berharap tidak ada penimbunan beras baik dari supplier ataupun grosir-grosir, ya sehingga nanti bisa dapat menaikkan harga beras itu di lapangan. Itu juga dapat mempersulit masyarakat untuk memperoleh beras. Jadi kita berharap dengan banyaknya stok bulog ini tidak ada peningkatan harga yang terjadi di lapangan nantinya. Artinya dengan kehadiran Pak Dewan kemari terbantahkanlah isu ada rencana kenaikan beras ini ya. Ya. Nah, jadi sudah kita terbantahkan ya dengan isu-isu di lapangan akan adanya kenaikan harga pokok kenaikan harga pokok dengan minimnya stok beras yang ada di Bulog. Ceritakan dengan kehadiran Pak Wakil di Bulog ini apa yang menjadi masukan buat masyarakat Simalungun untuk proses karantina pribadi melawan penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Simalungun. Saya awalnya selalu dipertanyakan oleh masyarakat, baik pengusaha maupun sekelompok masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya menyatakan bahwa
bagaimana kesiapan pangan kita di Kabupaten Simalungun yang pada saat ini secara nasional ada wabah COVID-19. Oleh karenanya, saya berkoordinasi dengan Kepala Subdolok untuk melihat langsung bagaimana kesiapan pemerintah, khususnya Subdolok, untuk menanggulangi ini. Jangan nanti ketika kita, Pak Bupati kan sudah selalu fokus terhadap bagaimana mengendalikan dan fokus terhadap untuk menangkal menyebarnya virus corona ini. Kita saat ini dirumahkan, katakanlah di karantina masing-masing sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah pusat. Ini sudah kita lakukan, tapi kesiapan bagaimana? Kesiapan pangan kita, apalagi saat ini menjelang daripada bulan puasa. Tadi sudah dinyatakan bahwa ada sampai 1.800 ton. Berarti ada lebih kurang 2-3 bulan ke depan siap kesiapan stok pangan kita. Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, dan lain sebagainya. Ini artinya adalah menstabilisasi harga. Ketika nanti ada fluktuasi harga pangan berkurang, Subdolok sudah siap mengantisipasi kepada pasar-pasar tradisional yang ada di kecamatan kita. Baru yang kedua, saya sampaikan bahwa pada hari ini juga bulan April ini adalah panen raya di beberapa tempat, di beberapa kecamatan Kabupaten Simalungun. Jangan-jangan nanti harga menjadi rendah, harga gabah. Nah, tadi saya tanya di lapangan itu antara 4.200 sampai 4.300 per kilogram. Nah, jangan nanti karena kelangkaan ini maka ada spekulan-spekulan di sana menurunkan harga lagi. Kita sudah sampaikan tadi bahwa kita juga akan turun ke lapangan untuk menstabilisasi harga ini. Nah, jadi sesungguhnya Subdolok ini adalah stabilisasi harga dan pangan cukup. Itu saya pikir. Jadi masyarakat Kabupaten Simalungun jangan khawatir, pangan kita, stok beras kita cukup sampai dengan 2-3 bulan ke depan. Itu saja. Apa kira-kira harapan kepada masyarakat dengan sudah cukupnya, artinya cukup untuk 3 bulan stok pangan kita? Harapan kepada masyarakat apakah ini kan isu-isu karena ada mau kenaikan harga, mereka stok barang. Apa kira-kira dari pemerintah himbauan terhadap masyarakat? Jadi kepada masyarakat saya sampaikan bahwa stok pangan kita cukup, maka kepada spekulan-spekulan, katakanlah distributor pupuk atau supplier, supaya tidak menimbun. Jangan sampai menimbun, mempermainkan harga ini. Kita akan lakukan pengawasan-pengawasan kepada yang distributor beras ini, sehingga stabilisasi harga ini tetap bisa terjangkau oleh masyarakat. Kita tahu bahwa saat ini sangat memerlukan ekonomi kita menurun, bagaimana kita bisa menyiapkan pangannya ini dengan harga yang terjangkau dan cukup di kecamatan masing-masing. Itu aja. Yang terakhir, Pak Wakil, untuk himbauan kepada masyarakat mengurangi penyebaran COVID-19. Kira-kira apa yang harus Pak Wakil sampaikan sehingga penyebaran ini tidak menjadi terlalu lama, kan gitu? Silakan. Jadi terima kasih. Barangkali Pak Bupati sudah menyampaikan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tapi saya ulangi kembali bahwa COVID-19 ini perlu diwaspadai. Jangan terlalu berlebihan ketakutan kita. Tapi kita lakukan dengan pola hidup sehat dan selalu mencuci tangan dan mengurangi keramaian. Nah, jangan pada saat ini juga harus mengisolasi diri, kita tinggal di rumah dan kita kurangilah bersilaturahmi sehingga mengurangi daripada penyebarnya nanti virus corona ini. Pemerintah Kabupaten Simalungun telah mengupayakan berbagai langkah-langkah yang bisa dan sampai sudah ada rujukan rumah sakit yang ada di perdagangan dan lain sebagainya. Jadi langkah-langkah ini supaya masyarakat juga mengetahui, jangan dianggap remeh ini, tapi tetap waspada. Nah, tetap waspada. Bahkan jangan ketakutan sekalipun. Kita selalu mencuci tangan, pakai dan hari ini sudah Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa
kita setiap harus pakai masker kalau kita bepergian keluar. Jadi pada saat ini teman-teman kita ini sudah pakai masker. Ini berterima kasih sekali lah kepada masyarakat Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Oke. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Irwansyah, Monalisa mengabarkan.